Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 456. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Randy menatap Ariel dengan heran, dan kemudian menyadari bahwa dia berlari keluar, dan menyapanya sendiri menutup pintu. Di luar pintu, Randy dipenuhi keringat dingin, dan berkata dengan gembira, "Sial, aku hampir terpesona sampai kehilangan akal sehatku. Jika perbuatan baik saudara Ariel hancur, 10 nyawa tidak cukup untuk mati." Setelah berpikir tentang itu, Randy berkata dengan iri, kecantikan saudara Ariel benar-benar tidak dangkal. Dia adalah wanita cantik nomor 1 di Bandung, dan sekarang masih ada wanita cantik berkualitas tinggi yang datang ke rumahnya. Randy menjadi khawatir lagi, lingkungan di rumahnya kotor dan berantakan, dan dia tidak tahu apakah dia bisa memberikan pengalaman yang baik kepada saudara Ariel. Jika lingkungan merusak suasana hatinya, itu akan terkutuk. Sialan, kita harus membersihkan rumah di masa depan, jika ada keadaan darurat. Berbagai dugaan Randy, itu hampir menjadi fakta di benaknya. Tapi situasi di ruangan itu tidak seperti yang dia pikirkan. Helen cantik, tapi dia memiliki hubungan darah dengan Ariel. Dan bahkan jika tidak ada hubungan seperti itu, Ariel tidak akan memikirkannya. Dalam hal kecantikan saja, Helen masih setingkat di belakang Melissa. Bahkan Melissa dan Ariel, yang mudah didapat, tidak memiliki pemikiran apapun. Jadi bagaimana mungkin mereka memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Helen? Aku tidak menyangka kamu akan merendahkan diri untuk datang ke tempat ini. Itu benar-benar mengejutkanku. Ariel kepada Helen, berhenti bicara omong kosong. Musuh-musuh adalah teman. Dalam arti tertentu, kita bisa menjadi teman sementara, kata Helen. Teman, Ariel tidak bisa menahan tawa pada dua kata ini. Helen benar-benar menganggapnya sebagai teman. Ini mungkin lelucon terbesar yang pernah dia dengar. Saya bisa bantu kamu, Helen berkata. Bagaimana kamu bisa membantu saya? Dan mengapa kamu ingin membantu saya? Ariel bertanya. Saya ingin mendapatkan posisi patriark keluarga Wibowo di Amerika. Aldi harus mati, kata Helen. Ariel memandang Helen dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, aku membunuh Aldi, dan kemudian kamu dapat menyingkirkanku dengan cara yang sah, dan kamu dapat memenangkan sekelompok orang di keluarga Wibowo. Rencana ini benar-benar sempurna, tapi kamu tidak bisa menahannya. Kamu memperlakukanku seperti orang idiot. Helen memang memikirkan hal seperti itu, tapi dia juga mempertimbangkan kekhawatiran Ariel. Ariel bukan orang bodoh. Tidak mungkin membiarkannya bermain. Seperti ini, keseimbangan kepentingan dapat dicapai antara saya dan kamu. Saya dapat meyakinkan kamu bahwa setelah kematian Aldi, saya tidak akan pernah mempersulitmu. Dan saya akan meninggalkan Bandung sesegera mungkin, kata Helen. Ariel berdiri dan berkata dengan tenang, apakah kamu tahu apa hal yang paling tidak berguna di dunia ini? Janji, jawab Helen. Sekarang kamu tahu. Maka kamu harus sangat jelas bahwa kata-kata ini tidak ada artinya bagiku. Dan aku tidak pernah menghargai janji siapapun, kata Ariel. Helen menggertakkan giginya. Selain meminta bantuan pada Ariel, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk membalikkan situasi saat ini. Jika Ariel menolak untuk bekerja sama dengannya, dia tidak akan memiliki modal untuk melawan Aldi. Menyedihkan untuk mengatakan bahwa kamu jelas lebih mampu daripada Aldi. Tetapi karena kamu seorang wanita, semua usahamu sia-sia. Ariel menghela nafas. Kata-kata ini menyentuh hati Helen. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dan semuanya hanya sia-sia, hanya karena dia seorang wanita, Helen berharap dia bisa menjadi seorang pria. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa berjanji, kata Helen. Ariel tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mengubah pasif menjadi aktif di depan Helen. Ini terjadi begitu cepat sehingga dia sama sekali tidak siap. Untuk sementara,
Dia tidak bisa memikirkan syarat apapun untuk diajukan. Beri aku 1 hari untuk memikirkannya. Ariel berkata. Alasan mengapa dia ingin memikirkannya daripada menolaknya dengan tegas adalah karena jika dia bisa mencapai konsensus dengan Helen, masalah ini pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Oke, aku akan memberimu 1 hari. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Setelah Helen selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan rumah. Menurut pendapatnya, Randy telah menunggu di luar. Ariel mungkin tidak akan keluar tanpa 1 atau 2 jam. Tapi ketika dia melihat Helen, dia tertegun sejenak. Itu hanya beberapa menit. Apakah saudara Ariel begitu cepat orgasme? Mungkinkah di usia yang begitu muda, dia keluar begitu cepat? Kakak Ariel, apakah sudah selesai? Melihat Ariel juga keluar, Randy bergegas ke sisinya dan bertanya, "Hei." Ariel menghela nafas, dan bekerja sama dengan Helen seperti tidur dengan bom waktu di lengannya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi situasi saat ini, kerja sama adalah pilihan terbaik, jadi dia sangat terjerat di hatinya. Randy tidak tahu apa yang dikhawatirkan Ariel, dan secara keliru berpikir bahwa waktunya terlalu singkat, jadi dia membiarkan Ariel menghela nafas, dan berkata dengan cerdas, "Saudara Ariel, saya kenal seorang dokter tua yang sangat pandai merawat daerah ini. Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu padanya?" Ariel menatap Randy dengan bingung. "Mengapa kamu tiba-tiba menyebut dokter pengobatan kuno? Dokter tua apa? Mengapa memperkenalkan saya pada pengobatan kuno?" Ariel bertanya dengan bingung. Randy tersenyum malu-malu, dan berkata, "Kakak Ariel, kamu tidak perlu malu. Kita semua adalah laki-laki dan memahami kesusahan dalam waktu yang terlalu singkat. Nyatanya, kamu tidak bisa disalahkan. Sungguh cantik wanita seharusnya tidak bisa menahannya." Ariel terkejut, dan kemudian memukul Randy, masih berteriak, "Kakak Ariel, mengapa kamu memukuliku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Randy berkata dengan tangan di kepalanya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ariel sangat marah hingga ingin membunuh seseorang, tetapi memukuli Randy dianggap ringan. "Dia adalah Helen. Menurutmu apakah akan terjadi sesuatu antara aku dan dia?" Ariel berkata dengan marah. Randy terkejut. Ini dia tiba-tiba menyadari bahwa pemukulan ini sangat berharga, dan pantas untuk itu. "Saudara Ariel, maafkan saya. Saya terlalu banyak berpikir," kata Randy. Ariel memelototinya, membuat Randy sangat ketakutan sehingga dia menghindar. Setelah meninggalkan desa, Ariel kembali ke rumah. Melissa, yang telah bersiap untuk tidak melihat Ariel selama beberapa hari, mengkhawatirkan kepulangannya yang tiba-tiba. Merasa sangat terkejut. "Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah terjadi sesuatu?" Melissa bertanya pada Ariel dengan bingung. "Pengetahuanmu tentang Helen masih belum cukup dalam. Helen datang kepadaku hari ini," kata Ariel. "Apakah dia akan bergabung denganmu untuk berurusan dengan Aldi?" tanya Melissa. Ariel mengangguk. Melissa menghela nafas dan berkata, "Pemahamannya benar-benar tidak cukup dalam. Aku tidak menyangka dia masih ingin menggunakanmu. Hubungan mereka ini ada di dalam hatinya, dan aku khawatir itu tidak berharga. Saya ingin bekerja sama dengannya. Dia pasti berharap Aldi akan mati di Bandung. Tetapi begitu Aldi meninggal, saya khawatir mereka akan mengantarkan balas dendam yang lebih gila lagi dari keluarga Wibowo," kata Ariel. Melissa tidak berbicara, tetapi diam berpikir. Dalam pikirannya dengan ekspresi serius. Ketika Aldi meninggal, kesalahan pasti akan menimpa Ariel. Ketika keluarga Wibowo di Amerika benar-benar marah dengan kemampuan Ariel saat ini, dia pasti tidak akan bisa menolaknya. Keluarga Wibowo di Amerika seperti singa, sedangkan Ariel hanyalah seekor harimau muda. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Melihat situasi saat ini, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Bandung adalah bekerja sama dengan Helen. Tentu saja, ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi lainnya. Ariel melanjutkan. Melissa mengangguk. Tanpa Ariel dengan sengaja menjelaskan, dia juga tahu situasi saat ini. Yang paling penting adalah bagaimana mengendalikan Helen, sehingga meskipun Aldi meninggal, hutangnya tidak dapat dihitung pada Ariel. Melissa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ariel dengan senyum di wajahnya. Melihat ekspresinya,
Ariel tahu bahwa dia pasti punya solusi. Dan mau tidak mau bertanya, jika kamu punya solusi, cepat beritahu aku. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan? Melissa tersenyum. Ariel merentangkan tangannya, menyatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Dan kemudian berkata, kita berdua sama seperti belalang di tali yang sama sekarang. Jika masalah saya selesai, masalah keluargamu juga akan selesai. Apa yang kamu inginkan? Melissa menatap Ariel tanpa daya, lalu berkata, sangat mudah bagi jika Aldi mati. Kuncinya adalah di tangan siapa dia meninggal. Dan kamu, bisakah kamu meninggalkan bukti? Setelah Ariel terdiam sesaat, dia menarik napas dalam-dalam. Berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu juga seorang wanita yang mengerikan. Dan kamu bisa datang dengan metode yang kejam. Makna Melissa tidak sulit untuk dipahami. Aldi akan mati. Tetapi dia harus mati di tangan Helen. Dan Ariel harus bebas dari tuduhan. Bukti harus diserahkan untuk memeras Helen. Bersambung.